Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Selamat sejahtera pada seluruh subscriber Padepokan Cahaya Siliwangi dimanapun berada, yang saat ini sungguh luar biasa atas dukungan dan doanya sehingga kami tetap eksis untuk membuat satu konten-konten yang bermanfaat untuk semuanya. Salam untuk semua subscribernya Padepokan Cahaya Siliwangi yang berada di tanah Andalas di Sumatera sana, khususnya yang di Jambi, yang di Lampung, Palembang, juga Riau, atau di tanah Jawa, di Purwakarta, di Karawang, di Bandung, di Garut, di Tasik, Ciamis, di Pangandaran, juga di Jawa Tengah dan Jawa Timurnya, juga yang di Bali, di Kalimantannya, dan juga yang ada di negara tetangga kita semuanya, di Malaysia, di Johor, di Perak, dan di Selangor. Mudah-mudahan sedulur semua dalam kondisi sehat walafiat, sedang dalam kondisi baik-baik saja, dan mudah-mudahan mendapatkan selalu rahmat Allah dan nikmat Allah, nikmat iman dan nikmat Islam, dibukakan selalu pintu-pintu rizkinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita sampaikan rasa duka terdalam kita, rasa simpati terbesar kita untuk saudara-saudara kita nun jauh di sana yang saat ini sedang dalam kondisi perang, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan konten-konten kita tentang Palestina, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan satu konten kembali tentang Palestina di sana. Sebelum kita masuk ke konten pada malam hari ini, saya ingin sedikit mereview dari konten-konten yang sebelumnya. Kita sudah pernah berdialog dengan pasukan-pasukan putih dari sana yang ternyata memang malaikat. Kita sudah berdialog dengan pasukan yang dari golongan ruh di sana juga. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan izin dan kemudahan dan kelancaran semuanya, kita akan coba berdialog dengan sosok pasukan dari bangsa jin ataupun siluman, dan kita akan khususkan, kita akan coba apakah pasukan-pasukan dari bangsa jin dan siluman yang ikut berada di Gaza sana, yang mendapatkan tugas untuk berperang di sana, ada yang dari Nusantara tercinta ini, ada yang dari tanah Indonesia ini. Kita akan coba panggil, mudah-mudahan dilancarkan. Saya mohon doanya kepada seluruh subscribernya Padepokan Cahaya Siliwangi. Semoga proses mediumisasi kita pada kesempatan malam ini berjalan lancar. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Siap Kang? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator ini dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk ke dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam Allah. Hanya yang saya izinkan yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek tempat ini, radius 100 meter dari titik tempat saya berada, tidak bisa ditembus, tidak bisa dimasuki oleh seluruh penyusup dari bangsa golongan jin dan siluman fasik Allah yang berusaha untuk mengganggu. Semuanya terprotek 100 meter dari titik saya berada. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya mohon kehadirannya, saya mohon kehadirannya, saya mohon kehadirannya. Salah satu gaib dari bangsa jin ataupun siluman yang memang bertugas di jalur Gaza sana, yang berasal dari Indonesia, yang berasal dari tanah Indonesia ini, tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Hadir Allah, Allah, masuk Allah, sallallahu.
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Energinya semakin kuat, energinya semakin kuat. Allah, sallallahu alaihi dengan izin beliau kita suaranya tersambung, bisa bicara seperti layaknya manusia. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda Muslim berarti ya? Ya, Anda dari bangsa apa? dari bangsa siluman. Siluman. Wujud Anda apa saat ini? Harimau kumbang. Harimau kumbang. Anda sudah Muslim, tapi wujud Anda tidak berwujud seperti manusia? Sudah. Oh, awalnya Anda berwujud macan kumbang. Tadi saya coba hadirkan salah satu goib yang ada di jalur Gaza yang mendapatkan tugas di sana yang berasal dari tanah Indonesia ini. Betul, Anda berasal dari tanah Indonesia ini. Betul. Tepatnya di mana? Saya dari Garut. Oh, dari Garut. Dari Sancang. Betul. Mohon maaf sebelumnya saya protek dulu ya, karena khawatir banyak penyusup di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nucahin Niwan, apabila goib yang yang berada di dalam tubuh mediator ini hanya mengaku-ngaku atau menyusup, maka otomatis tubuhnya hancur lebur. Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita melanjutkan dialog, saya ingin tahu nama Anda. Siapa nama Anda? Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Panggil saja Aki Kumbang. Aki Kumbang, ya. Terima kasih, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Aki Kumbang ya. Saat tadi saya mencoba menghadirkan Aki ke sini. Aki sedang apa? Kami baru saja didatangkan, ditugaskan. Baru datang ke Gaza sana. Betul. Hari ini dapat penugasan. Baru hari ini datang ke sana berarti. Berarti saat tadi saya hadirkan, saya panggil, Aki sedang apa tadi? Kami langsung di tempat-tempat penugasan kami. Oh, sudah ada yang mengaturnya. Ya. Nah, Aki tadi sampaikan bahwa Aki itu baru ditugaskan hari ini. Siapa yang menugaskan Aki? Beliau raja kami. Siapa beliau? Beliau Sang Nurcahayaning Nirwana. Alhamdulillah. Jadi Aki mendapatkan tugas langsung dari beliau, Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Dalam konten sebelumnya memang saya berdialog dengan salah satu pasukan yang ada di sana, cuman dari golongan bangsa Aru, dan beliau juga sama mengatakan mendapatkan tugas dari beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana, dan bahkan juga beliau menjelaskan bahwa dari pasukan bangsa jin dan siluman juga banyak yang akan ditugaskan oleh beliau. Betul. Nah, berarti makanya saya hari ini mencoba menghadirkan Aki untuk membuktikan bahwa apakah benar ucapan yang dialog kami yang kemarin. Berarti benar ya? Betul. Bahwa ada bangsa goib dari bangsa jin dan siluman dari Nusantara ini yang dikerahkan ke sana. Ya, seperti itu. Kalau boleh tahu, yang menjadi titik fokus tugas dari beliau itu terhadap Anda dan pasukan Anda itu apa?
kami ditugaskan untuk memporak-porandakan Israel, negeri Israel, tentara-tentara Israel. Diporak-porandakan seperti apa? Lebih jelasnya. Kami ada di divisi angin. Terus? Karena akan ada rencana pasukan Israel secara besar-besaran melalui serangan darat. Makanya sebelum itu kami ditugaskan oleh raja kami untuk menghadang, menghalau. Jangan sampai terjadi totalitas penyerangan ke negeri Palestina. Seperti itu. Ya. Sebelumnya juga pernah terjadi seperti yang pernah dibahas di konten kami sebelumnya, bahwa ada kegagalan serangan totalitas Israel itu dengan adanya banjir dan puting beliung. Apakah seperti itu contohnya? Ya, seperti itu. Dan waktu kejadian yang kemarin tersebut, yang dua fenomena itu yang menggagalkan serangan Israel itu, Anda belum hadir, berarti? Karena akan ada serangan totalitas dari negeri Israel ke negeri Palestina. Iya. Makanya kami juga ditugaskan untuk membantu menghalau agar tidak terjadi kefatalan di negeri Palestina. Karena sama di pihak Israel juga tidak murni karena manusia. Mereka juga dibantu oleh pasukan-pasukan goibnya juga. Pasukan-pasukan iblis juga. Iya. Sama mereka juga. Berarti saya pernah melihat satu video di media sosial saat terjadi puting beliung waktu itu dan hujan badai. Itu banyak sekali satu fenomena yang tertangkap kamera, itu seperti satu kilatan-kilatan cahaya-cahaya yang sangat terang benderang dari langit itu langsung menuju bumi Israel gitu, areanya Israel. Kalau dari secara pandangan goibnya Aki sendiri, sebenarnya cahaya-cahaya yang itu yang seperti petir seperti itu sebenarnya apa? Tiba-tiba itu bisa muncul gitu. Itu senjata-senjata para malaikat. Oh, itu efek-efek senjatanya gitu. Senjata para malaikat, cambuk api. Berarti benar juga ya kalau memang dari kalangan malaikat juga ada yang ditugaskan di sana. Pasukan malaikat banyak sekali jumlahnya sudah diturunkan. Alhamdulillah. Karena memang perang ini bukan sekedar perang manusia. Tapi ada hal lain di luar itu semua. Apa itu, Ki? Akan adanya kebangkitan kegelapan. Bisa lebih dijelaskan, Ki? Kebangkitan kegelapan itu maksudnya apa ya? Di alam sana, di alam bawah sana.
alam bawah bumi ini. Ya, di perut bumi sana. Heeh. Terjadi pergolakan, pertempuran. Pasukan iblis akan melepaskan panglima dan raja-rajanya. Panglima dan rajanya dari kalangan iblis. Berarti rajanya lebih dari satu. Lalu kalau kita selama ini dari bangsa kami manusia itu sangat familiar sekali dengan bahasa Dajjal gitu ya. Ya, Yang dikatakan sebagai rajanya para iblis. Maharajanya para iblis. Nah, lalu kalau tadi Alki katakan membangkitkan panglima dan para raja-rajanya, berarti rajanya itu lebih dari satu. Itu maksudnya seperti apa? Mungkin Anda pernah mendengar mungkin di kitab-kitab yang sudah kitab-kitab suci kita. Iya. Ya'juj Ma'juj. Oh, betul. Pernah saya mendengar dan memang banyak diberitakan. Ya, mereka adalah rajanya juga. Oh, jadi Ya'juj Ma'juj itu maksudnya para raja mereka itu. Ya. Oh, gitu. Bukan suatu bangsa. Ada suatu bangsa tapi mereka mempunyai raja. Terus kalau yang pernah saya baca dari semua tadi yang Aki katakan itu ada Dajjal, Ya'juj Ma'juj gitu kan. Itu kan semuanya itu persis sama dengan semua bagian-bagian dari ciri-ciri tentang akhir zaman. Betul. Atau kemunculannya seorang imam yang diutus oleh Allah langsung. Betul sekali. Apakah dengan tadi dibangkitkannya panglima iblis itu karena mereka sudah mengetahui kalau sang imam ini akan muncul gitu? Ya, betul sekali. Betul sekali. Dan itu sedang terjadi hari ini. Sedang terjadi. Dari itu pula yang istilahnya yang menyebabkan bergejolaknya tanah Palestina sekarang itu. Betul, karena efeknya ya. Kita juga tahu bahwa tanah Palestina adalah tanah suci, tanah leluhur para nabi-nabi. Iya. Terus untuk Aki sendiri, Aki ini ditugaskan di sana itu sebagai apa? Apakah punya apa istilahnya wewenang, jabatan atau? Ya, kebetulan Aki membawai semua bangsa Aki. Ya, bisa dikatakan sebagai panglimanya gitu. Betul. Aki pemimpinnya. Kalau boleh dihitung berapa ribu jumlah pasukan yang saat ini berada di bawah komandonya Aki? Ada 400.000. 400.000. Itu semua mengambil dari Sancang atau dicampur dari seluruh Nusantara? Jadi dari perwakilan goib dari Nusantara ini, dari bangsa Jin ini, itu semua dikomandoi oleh Aki gitu? Betul. Iya. Dan Aki saat ini berada ditugaskan di divisi angin. Berarti baru istilahnya kalau cara ini kan Aki kan baru sampai ya. Betul. Baru sedang istilahnya mengkondisikan seluruh pasukan. Ya. Tinggal menunggu perintah gitu kan. Ya, tunggu perintah. Iya. Lalu kalau
kemarin pernah dibahas juga dalam konten kami Ki ya, bahwa pasukan-pasukan yang saat ini disiagakan di jalur Gaza secara goib itu kan ada dari 5 golongan. Apakah dari 5 golongan ini, misalkan dari bangsa malaikat, bangsa ruh, bangsanya Aki, bangsa Jin, terus siluman, dan ya kalau manusia yang masih hidup mungkin itu terpisah ya. Apakah ada koordinasi khusus atau memang masing-masing sesuai dengan titah komandonya aja, tidak terkoordinasi? Kami masing-masing. Masing-masing aja. Artinya untuk golongan Aki ya fokus dengan tugas. Nanti untuk golongan malaikat ya beda lagi gitu. Sesuai dengan lawan yang akan kita hadapi. Iya. Terus untuk sementara ini kalau menurut pemantauan Aki setelah sampai sana, bisa digambarkan sedikit bagaimana kondisi di sana gitu? Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan negeri Palestina. Yeah. Kasihan anak-anak yang tidak berdosa. Banyak yang menjadi korban. Iya. Kasihan. Terus satu hal lagi, saya ingin tahu informasi bahwa di sana itu, ini kembali ke kejadian yang fenomenal itu waktu terjadi badai pasir dan banjir, badai banjir. Itu kan juga apa ya? Itu ada satu penampakan yang terekam kamera sih oleh warga sana. Itu ada seperti, itu tidak cahaya lagi, itu seperti apa ya? Seperti bayangan putih sangat jelas, punya sayap, wujudnya seperti manusia. Dia terbang dari bawah, dari kobaran api yang terjadi di situ, terus naik ke langit. Ya kalau kami di bangsa manusia, karena hari ini sudah teknologinya sangat tinggi, ya ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, saya ingin tahu pandangan Aki sebagai goib, mungkin bisa melihat lebih jelas apakah yang tertangkap kamera itu apa menurut Aki sendiri? Itu malaikat. Benar, itu ada. Bukan rekayasa kamera. Jadi benar-benar ya kalau memang bangsa malaikat yang diutus oleh Allah itu ada, dan mereka benar-benar ada di bumi Palestina ya. Betul. Karena tadi bukan semata perang manusia dengan manusia. Bukan. Betul. Berarti udah apa ya? Allah aja udah sampai turun tangan ya, istilahnya ikut membantu Palestina. Betul kalau tadi Aki katakan bahwa perang ini bukan hanya perang antar manusia, karena memang semua goib dan rijalul goib pun terlibat, ya kan? Persis dengan yang dikatakan ada apa yang pernah sering dibahas juga di media sosial, bahwa suatu saat memang akan ada yang berani untuk memerangi Allah gitu. Ternyata memang ada yang berani, sekalipun sudah banyak dikatakan bahwa malaikat Allah turun di sana. Itu orang-orang Israel itu sebenarnya percaya nggak sih? Kalau lalu di media-media sosial diberitakan bahwa ada pasukan malaikat yang membantu orang Palestina,
terus ada dari bangsa goib yang lain yang membantu orang Palestina. Menurut pengetahuan Aki nih, orang-orang Israel tuh bagaimana menanggapi kabar-kabar seperti itu? Apakah mereka tidak percaya atau mengabaikan atau seperti apa? Mereka sesuai dengan leluhurnya. Maksudnya? Mereka selalu mempercayai dengan akal pikiran. Maksudnya leluhurnya itu siapa? Bangsa-bangsa Yahudi. Bukannya leluhurnya orang Israel, Bani Israel itu kok Nabi Musa. Mungkin Anda tahu. Ya. Sampai Nabi Musa pun kesal. Apa-apa harus dibuktikan secara nyata, diperlihatkan secara nyata. Saking orang-orang leluhur Israel. Gitu. Jadi memang sudah menjadi karakternya mereka gitu. Ya. Sampai Nabi Musa yang jelas-jelas dari golongan mereka aja sering dibantah gitu ya. Sudah tahu bahwa Nabi Musa ada utusan Rasul, mereka tidak percaya. Harus dibuktikan. Iya. Mata kepala mereka. Betul. Jadi pada intinya mereka percaya nggak dengan tadi berita-berita tadi yang saya jelaskan? Ada sebagian yang percaya, tapi kebanyakan mereka tidak mempercayainya. Karena memang satu doktrin dari pemimpin-pemimpinnya bahwa ini murni perang. Sampai pemimpinnya mengatakan lawan mereka seperti singa. Kita harus lebih dari itu. Oh, jadi pemimpin Israel mengatakan bahwa lawan mereka itu saat ini singa. Ya. Jadi mereka tetap mengukur segala sesuatunya itu dengan pikiran mereka. Ya, maka disitulah para iblis dengan mudah mempengaruhi mereka. Iya benar. Semakin kuat, semakin melekat di keyakinannya. Jadi pikiran-pikiran mereka yang memang karakternya sudah seperti itu diperkuat dengan hadirnya iblis di dalam pikiran mereka, maksudnya seperti itu. Sehingga keyakinan mereka terhadap pikiran mereka itu semakin kuat bahwa mereka itu mampu untuk melakukan ini itu dan melawan Palestina gitu. Iya betul. Sesuai sih kalau dilihat kita dengan kenyataan yang terjadi itu sesuai memang karakter mereka itu seperti itu. Karena mereka itu ya secara pikiran tadi mereka kebanyakan itu mayoritas rata-rata di atas pemikiran orang-orang. Dari harta yang mereka miliki pun ya memang di atas rata-ratanya manusia umumnya, sehingga mereka merasa sudah sangat lebih menguasai dunia. Iya. Mereka penguasa dunia. Di setiap negara-negara ada dari golongan-golongan mereka pemimpin-pemimpin yang otak-otaknya sudah rusak, tapi bisa mempengaruhi peradaban manusia. Terus tadi berbicara Aki tadi menjelaskan tentang adanya pergolakan di lapisan bawah tanah ataupun terjadinya peperangan di bawah tanah antara pasukannya iblis dengan pasukannya yang membela kebenaran. Itu kan tadi Aki katakan
berkaitan dengan proses akhir zaman, tentang kehadiran, istilahnya mereka menantikan hadirnya bangunnya raja mereka, dan dari pihak kita pun istilahnya yang berpegang teguh pada keimanan berproses untuk menunggu satu imam tadi, Betul, pemimpin akhir zaman tadi. akhir zaman raja kita. Berarti memang waktunya sudah dekat gitu dengan akhir zaman. Tuh, kita menunggu proses. Kita masuk dalam proses sekarang. Iya. Kehidupan yang saat ini sedang berjalan itu adalah masuk dalam proses ke sana, ke proses akhir zaman. Ya mungkin kami juga sebagai muslim ya, sebagai bangsa manusia tadi mendapatkan cerita dari Aki tentang kondisi Palestina yang begitu menyedihkan. Ya sebenarnya hati kecil kami juga sangat sedih. Ya kalau Aki sebagai bangsa goib saat ini diperintahkan untuk ke sana, ya secepat kilat bisa berada di sana. Ya untuk kami mungkin saat ini sebagai bangsa manusia yang memiliki jasad seperti ini kan prosesnya tidak semudah seperti apa yang bisa Aki lakukan. Ya mungkin saja saatnya. saatnya apa tuh nih? Nanti juga dari negeri ini, Dari Indonesia ini. Maksudnya apa Ki? akan banyak hadir ke sana. Tentaranya maksudnya? Betul. Tentara Indonesia, TNI. Oh. Ya kalau tentara ya mungkin bisa. Maksudnya tadi kan saya menjelaskan tentang kami sebagai warga sipil. Ya yang hanya bisa kami lakukan saat ini ya mungkin hanya berdoa. Berdoa semoga Allah tetap memberikan limpahan rahmat dan barokahnya pada warga Palestina di sana. Ya supaya bisa melewati proses-proses yang memang mungkin harus terjadi. Terus menurut Aki sendiri, Aki bisa menggambarkan nggak sampai kapan Aki itu ditugaskan di sana saat ini? Saya belum tahu sampai kapan. Yang penting raja memerintahkan, kami siap. Jadi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan itu, sampai kondisi di sana bisa stabil kembali. Oh iya, tadi Aki usianya berapa Ki? 1500 tahun. 1500. Berarti zaman siapa waktu Aki hidup dulu? Maksudnya waktu Aki sudah ada itu semenjak zaman siapa? Zaman Pajajaran. Pajajaran udah ada Aki ya? Atau memang Aki termasuk salah satu bagian dari pasukan gaibnya Pajajaran juga? Terus prosesnya muslimnya Aki sendiri, siapa yang memuslimkan Aki dulu? Beliau Sang Hyang Jaya. Beliau langsung. Saya sedikit mau minta nasihat ini dari Aki buat para sedulur subscribernya Padepokan Cahaya Siliwangi. Kami sebagai warga sipil istilahnya kan menyikapi kondisi yang terjadi di sana. Barangkali ada nasihat-nasihat dari Aki yang bisa kami lakukan. Mohon wejangannya dari Aki. Kenapa
Apa salah satunya begitu dahsyatnya kami di alam gaib seperti ini. Iya. Kami sudah bersiap-siap, bahkan banyak pertempuran-pertempuran juga di alam gaib ini. Karena sejujurnya di alam Anda, di alam manusia sudah rusak. Bukan saja alamnya yang dirusak, Betul. tetapi manusianya sudah pada rusak. Banyak orang beragama tapi tidak beriman. Orang beragama tadi tidak punya iman. Betul. Semua di Muslim, Islam, semua ini Islam. Tapi perilakunya, akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sudah jauh dari apa yang Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Islam itu seperti apa, jauh. Makanya manusianya banyak yang rusak, moralnya rusak, akhlaknya rusak, gampang ditembus oleh iblis, gampang dipengaruhi oleh iblis. Jadi tetaplah berpegang teguh pada Islam yang Rasulullah bawa, Rasulullah siarkan, Rasulullah pancarkan cahayanya. Berbuatlah yang ikhlas, tulus, tanpa embel-embel apapun. Beribadahlah. Betul. Jangan karena suatu maksud, tujuan, nafsu. Janganlah kita melakukan, mengatasnamakan Islam, menjual Islam demi kepentingan diri pribadi. Itu semua yang membuat kami juga di alam gaib ikut berperang, ikut memerangi pasukan mereka. Tetaplah yang Anda lakukan sekarang. Beserta jamaah-jamaah yang ada di sini. Tetap lakukan, perjuangkan, tunduk dan patuh kepada Sang Mursyid. Karena insya Allah beliaulah yang akan memimpin kita semua. Yang akan memimpin kita semua menghadapi Dajjal dan antek-anteknya. Itu saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas semua wejangan dan nasihat Aki. Mudah-mudahan saya secara pribadi bisa memahami dan bisa melaksanakan wejangan-wejangan tadi, umumnya untuk seluruh
subscribernya Padepokan Cahaya Siliwangi dimanapun berada. Sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitas Aki di sana, dan saya kembali ucapkan terima kasih atas kehadiran Aki di sini dengan memberikan banyak informasi dan cerita yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silahkan Aki untuk kembali ke tempat tugas Aki di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, para sedulur Padepokan Cahaya Siliwangi dimanapun berada, mediumisasi pada malam hari ini melanjutkan tema tentang Palestina sudah berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Dan sedikit saya kembali menyimpulkan tentang dialog saya dengan Aki Kumbang ya, dengan Aki Kumbang, bahwa ternyata benar bahwa goib-goib yang ada di Nusantara ini pun ternyata ikut terlibat dalam perang Palestina di sana, karena memang mendapatkan tugas dari beliau, dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Mudah-mudahan kita doakan pada rakyat Palestina di sana semakin banyak kekuatan goib yang membantunya sehingga bisa meminimalisir korban jiwa yang terjadi di sana, karena memang sudah cukup banyak korban jiwa dari pihak Palestina di sana, dari warga sipil yang tidak berdosa. Semoga dialog kami tadi menjadi satu keilmuan, bisa diambil hikmahnya sebagai penguat keimanan kita semua. Apabila dari dialog kami ada satu kesalahan atau ada satu ketidakcocokan, bisa dihilangkan dan jangan menjadikan satu ganjalan. Apabila dari dialog kami itu memang mengandung satu kebenaran, itu tidak semata-mata, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.